Aku bisa merasakan darahku mengalir pergi dari wajahku, tapi aku tetap berdiri tegak. Meskipun pernyataannya terdengar santai, aku tahu bahwa Agrona sedang mengamati dengan saksama bagaimana reaksiku. Sepasang mata kuning terang yang sebelumnya terlihat polos dan bingung, kini telah berubah menjadi merah delima yang membawa keyakinan dan wibawa tak tergoyahkan. Dia bisa saja berkata bahwa dirinya adalah makhluk hidup berbentuk aneh dari planet lain, dan aku mungkin tetap akan mempercayainya. Tanpa memberikan isyarat bahwa kata-katanya memengaruhiku, aku membuat gerakan sederhana dengan tanganku, melontarkan beberapa mantra secara bersamaan. Pintu menutup rapat, dan sebuah lempengan batu tebal muncul untuk menghalangi pintu masuk, sementara lapisan angin berputar mengelilingi kami berdua, meredam semua suara yang mungkin keluar dari ruangan. Aku juga melapisi lantai di sekitar ruangan, kalau-kalau ada orang yang mendekat. "Apakah Sylvie aman selama kau mengendalikan tubuhnya?" tanyaku. "Sylvie? Nama yang bagus," desa Agrona, seolah menikmati bunyinya. "Ya, apa yang kugunakan untuk berbicara denganmu seperti ini hanyalah mantra tak berbahaya yang telah kutanamkan padanya saat dia masih berupa telur. Sylvie hanya sedang tidur." 2 kursi batu muncul dari tanah, dan aku duduk, memberi isyarat pada Agrona untuk melakukan hal yang sama. Agrona duduk, bersandar santai di kursinya. "Terima kasih atas keramahannya, dan karena kau tetap tenang. Ini membuat komunikasi jadi jauh lebih mudah tanpa kau mencoba membunuhku. Kau sedang merasuki ikatanku, jadi menyakitimu seperti ini tidak akan terlalu efektif," jawabku tenang. Dia mengangkat bahu. "Aku tidak akan bisa melawan banyak juga. Toh aku tidak bisa menggunakan seni mana dalam bentuk ini. Tapi sudahlah. Haruskah kita membicarakan sesuatu yang sedikit lebih penting daripada berbagai kekurangan dari metode komunikasi ini?" Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Hanya terdengar siulan pelan dari medan angin yang mengelilingi kami, sementara kami saling menatap. Otakku berputar cepat, mencoba memahami perubahan situasi yang mendadak sambil menyusun cara cerdik untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Bagaimanapun juga, tidak setiap hari kau bisa duduk tenang dalam pertemuan 4 mata dengan pemimpin musuh di tengah perang. Namun, entah karena aku masih kesulitan mempercayai semua ini, atau karena kekhawatiranku terhadap Sylvie terus mengganggu, meski wajahku tampak tenang, pikiranku tidak mampu menyusun alur yang jelas. Jadi aku pun bertanya tentang hal yang sejak awal terus mengusikku sejak dia pertama kali mengendalikan tubuh Sylvie. "Kau bilang kau bersyukur karena aku kebetulan berada di ruangan yang sama saat kau membangun koneksi ini. Kenapa kau hanya mencariku?" Pertanyaan yang adil. Alasan pertama, dan yang paling jelas, adalah karena aku yakin sebagian besar dari para pemimpin kalian tidak akan menerima dengan baik jika aku menyusup ke wilayah mereka dalam bentuk seorang gadis kecil. Asumsikan saja mereka mempercayaiku, itu tetap akan membuat mereka ketakutan setengah mati, mengingat aku bisa masuk ke lokasi yang paling aman di seluruh benua ini, jawabnya. Meskipun akan sangat menghibur melihat reaksi mereka. Dan alasan kedua, karena dia mencondongkan badan ke depan dan menyeringai. "Kau satu-satunya orang di benua ini yang menarik perhatianku." Aku tidak menduga jawaban itu. Apa yang menarik dari diriku bagi pemimpin klan Asura pemberontak yang telah hidup ratusan, kalau bukan ribuan tahun? Apapun itu, pasti bukan hal baik. Ekspresiku rupanya tak bisa menyembunyikan rasa terkejut karena sang Asura tiba-tiba tertawa. "Tenang saja, aku tidak akan tiba-tiba menjatuhkanmu dan melakukan hal tak senonoh padamu. Bahkan, jika seleraku berubah aneh seperti itu, tetap saja rasanya tidak pantas dalam bentuk ini, bukan?" Aku memutar mata, tidak yakin bagaimana memahami sosok yang konon merupakan dalang di balik perang antar benua ini. "Kau jauh lebih eksentrik dari yang kubayangkan. Hampir bisa dibilang ramah," komentarku. Agrona mengangkat alisnya, tampak terhibur. "Apa kau mungkin membayangkan aku sebagai diktator angkuh yang berselimut jubah sutra dan berniat menguasai dunia? Kurang lebih begitu." Dia memasang ekspresi serius sambil mencondongkan tubuh ke depan. "Yah, kau tidak sepenuhnya salah," Agrona menyeringai.
Dia bersandar kembali, seolah tak bisa menemukan posisi duduk yang nyaman. Jangan biarkan sikap menyenangkan ini menipumu. Aku punya tujuan dan ambisi, serta wajah yang kutunjukkan di depan rakyatku. Tapi untuk kepribadianku, setelah menghabiskan banyak generasi di antara kalian kaum rendah yang berubah-ubah dalam etika dan norma sosial, rasanya melelahkan terus-menerus berpura-pura mulia dan berbudaya. Misalnya saja, di benua tempatku tinggal, beberapa ratus tahun yang lalu, penyiksaan dan eksekusi publik adalah hal biasa. Mereka bahkan membawa makanan ringan dan menontonnya seperti hiburan gratis. Sekarang, tiba-tiba dianggap kejam dan mengerikan. Dia melambaikan tangan seolah tak peduli. Aku punya orang-orangku sendiri untuk mengatur dan mengelola kaum rendah itu berdasarkan pemahaman moral mereka yang selalu berubah. Wow, dia memang banyak bicara. Meski begitu, ada banyak informasi dalam ocehannya tadi. Berdasarkan pengalamanku menghadapi para prajurit Alakria, dan jujur saja, prasangkaku sendiri terhadap para Fritra gila seperti Uto dan sang penyihir. Aku membayangkan benua musuh sebagai tempat mengerikan yang penuh dengan kaum rendah yang dijadikan budak oleh para Fritra. Tapi dari apa yang baru saja dikatakan Agrona, Alakria tampaknya seperti tanah biasa yang sedang berkembang, dengan para pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyatnya. Ekspresi yang kau pasang sekarang, dia menunjuk ke arahku. Ekspresi menjengkelkan penuh keterkejutan menyenangkan itu. Kau sedang berpikir bahwa aneh sekali aku benar-benar peduli pada kaum rendah di Alakria, ya? Yah, berdasarkan apa yang para Asura katakan padaku. Katanya kau melakukan eksperimen terhadap kaum rendah dan bahkan mengawini mereka jauh sebelum kau diusir dari Eveotus. Jawabku. Aku berharap dia akan marah, setidaknya kesal. Tapi justru ekspresinya menjadi muram. Kebohongan terbaik adalah hanya mengatakan setengah kebenaran. Kurasa. Kezes atau anteknya, Winsom, tak pernah memberitahumu alasan kenapa aku melakukan semua ini, kan? Jadi nama depan Lord Indrath adalah Kezes. Catatku dalam hati sebelum menjawab, untuk membangun pasukan yang mampu menjatuhkan para Asura lain, bukan? Itu saja yang mereka katakan padamu? Agrona memutar matanya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi dengan tidak sabar. Arthur, menurutmu aku tiba-tiba bangun suatu hari dan memutuskan untuk melakukan genosida terhadap sesama Asura? Alasan apapun yang kau punya tidak akan pernah cukup untuk membenarkan apa yang sedang kau coba lakukan, tegasku. Dia mengejek dengan tawa pendek. Aku seharusnya sudah menduga bahwa kau akan punya pemikiran yang sama seperti Kezes dan para bawahannya. Terganggu, aku bertanya, apa maksudmu? Bayangkan saja kau hidup di benua ini tanpa bisa menggunakan sihir. Menurutmu seberapa berbeda perlakuan orang-orang terhadapmu sekarang? Keluarga kerajaan yang kau kenal, mereka bahkan tidak akan melirik ke arahmu. Teman-temanmu dari Cyrus, kau mungkin takkan pernah bertemu mereka dan hanya akan berteman dengan preman dan petani dari kelas sosialmu sendiri. Keluargamu? Mungkin mereka satu-satunya yang mencintaimu, tapi bukan berarti mereka tidak kecewa diam-diam atas kurangnya bakatmu. Aku mengangkat alis. Dan orang dalam contoh hipotetik itu seharusnya bisa memahami dirimu? Klan Basilisk pada umumnya memang terkenal buruk di mata ras lain, tapi bayangkan jika bahkan klanmu sendiri dan keluargamu memandangmu rendah karena bakat kecil yang tak bisa kau kendalikan. Lord Indrath yang sama yang menyambutmu dengan nada tinggi, dan angkuhnya itu bahkan tidak sudi melirikku sedikit pun, ujar Agrona penuh amarah, jarinya mencakar-cakar sandaran kursi. Dan kau menganggap pantas mempermainkan hidup para kaum rendah secara tidak manusiawi hanya demi memperkuat dirimu? Balasku tajam. Dia memiringkan kepala. Apakah kau menangisi semut yang kau injak? Amarah membara di perutku, tetapi dari nada bicara dan ekspresinya, sepertinya dia tidak merendahkanku. Dia benar-benar merasa bahwa para leser adalah serangga baginya. Aku menghela napas. Naif sekali kalau aku mengira kita bisa berdiskusi secara rasional. Agrona merentangkan tangannya, menatapku dengan senyum bangga. Apa yang kucapai melalui eksperimen-eksperimen itu telah memberikan manfaat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk para leser di Alachria,
sampai pada titik di mana mereka menyembahku. Bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat. Bagi mereka, aku adalah penyelamat. Penyelamat? Aku mencibir. Apa kau menghapus ingatan tentang bagaimana kau membunuh dan menyiksa leluhur rakyatmu atau semacamnya? Membunuh dan menyiksa? Aku bisa merasakan kepahitan dalam kata-katamu, bahkan dari sini. Di Alakria, Arthur. Ujarnya dengan ekspresi pura-pura terluka. Kenapa? Aku hanya memanfaatkan banyak laser yang tersedia bagiku demi memperkuat kemampuan bawaan rasku sendiri. Aku yakin subjek uji coba itu akan berterima kasih karena aku telah memanfaatkan mereka demi mencapai sesuatu yang tak terbayangkan bagi generasi mereka di masa depan. Aku ingin menampar wajahnya yang sinis itu, tetapi si maniak egosentris ini benar-benar percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Jadi, apa yang berhasil kau capai untuk generasi masa depan mereka, sampai-sampai itu dianggap lebih penting dari puluhan tahun eksperimenmu terhadap penduduk Alakria? Tanyaku mencoba mengikuti alurnya. Aku akan menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lain. Ia memberi isyarat. Aku tahu bahwa statistik kasar penyihir dibandingkan non-penyihir di Dikaten adalah 1:100. Menurutmu, berapa statistiknya di Alakria? Aku tetap diam. Agrona menyeringai. 1:5. 1:5. Aku tergagap. Tak terbayangkan juga menurut standarmu, bukan? Ia mengedipkan mata padaku. Aku akui apa yang berhasil kau lakukan. Itu mengesankan. Tapi bukankah kau khawatir dengan begitu banyaknya populasi yang menjadi penyihir? Mereka yang masih menyimpan dendam akan bersatu dan memberontak. Agrona menatapku sejenak dalam diam sebelum tertawa terbahak-bahak. Oh, kau tidak bercanda, katanya di sela-sela tawanya setelah melihat ekspresiku. Seperti yang sudah kukatakan tadi, rakyatku, entah mereka memiliki sebagian gennya dariku, atau masih sepenuhnya berdarah laser, menghormatiku. Karena proses awakening yang telah kurancang bagi mereka, begitu banyak dari mereka yang bisa menggunakan sihir untuk memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kau ingin mengatakan bahwa kau meluangkan waktu dan usaha untuk merancang metode ini demi apa? Demi kebaikan nyata bagi rakyat Alakria. Tanyaku, ragu. Aku pernah mendengar dari para Asura, tapi karena pandangan mereka jelas sudah menyimpang, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Apa tujuanmu dalam semua ini? Oh, ini bagian di mana sang penjahat mulai monolog dan mengungkapkan rencananya yang jahat pada pahlawan yang benar. Ya? Jawabnya dengan semangat sambil menyatukan ujung-ujung jarinya. Aku menggeleng. Kau gila. Kegilaan itu relatif. Katanya, tak tergoyahkan. Dan soal pertanyaanmu, aku tak berniat memberitahumu apapun. Kau bilang sebelumnya kau tertarik padaku. Aku mengira itu karena kau ingin meminta bantuanku. Tapi menyembunyikan tujuanmu dalam semua ini sama sekali tak membuatku ingin berpihak padamu. Desaku, berharap bisa mendapatkan jawaban darinya. Agrona menyandarkan tubuhnya. Aku tak pernah berharap kau akan berpihak padaku melalui percakapan kecil ini. Aku memberitahumu semua ini karena aku berharap kau akan menarik diri dari perang. Apa? Kenapa aku harus... Agrona mengangkat tangan. Sebelum kau mengatakan tidak, pertimbangkan ini. Selama ini, aku telah sangat berhati-hati dalam menjalankan perang ini. Menghindari kematian sipil yang tidak perlu karena aku masih memiliki kegunaan untuk mereka. Tapi itu bukan berarti hal ini akan terus berlanjut. Kau nyaris bertahan hidup sampai sekarang, tapi ini baru permulaan. Secara statistik, seberapa besar kemungkinan pihakmu memenangkan perang ini dengan keluargamu dan orang-orang yang kau cintai tetap hidup setelah semua ini? Ia berhenti sejenak sebelum kembali bicara. Kau bisa bersembunyi, mencari perlindungan di Alakria, apa saja sebenarnya, asalkan kau tidak menjadi lawan bagi pasukanku. Jika kau bisa menjamin itu, maka aku akan menjamin bahwa kau dan orang-orang yang kau cintai tidak akan disentuh. Akan menjadi sebuah kebohongan jika aku mengatakan bahwa tak ada bagian dari diriku yang tergoda. Apa untungnya bagimu jika aku melakukan ini? Memintaku untuk tetap tersembunyi atau pergi ke Alakria
Jelas berarti kau ingin aku tetap hidup. Kenapa? Jika aku tidak berpihak padamu, bukankah aku adalah ancaman? Terlepas dari bagaimana aku dipersepsikan dan apa yang telah kulakukan untuk sampai di titik ini, aku tidak percaya bahwa sekutu bisa didapat melalui paksaan. Jika aku menginginkanmu di pihakku, aku tidak akan melakukannya lewat ancaman. Kami berdua terdiam sejenak. Dia menungguku untuk menjawab, dan aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku ingin menolak. Aku harusnya menolak. Tetapi entah kenapa, kata-katanya membawa beban yang membuatku benar-benar berpikir. Sepertinya kau benar-benar mempertimbangkannya. Ia terkekeh. Sebagai ucapan terima kasih kecil untuk itu, aku akan membocorkan beberapa hal yang mungkin atau mungkin juga tidak membuatmu penasaran. Agrona merapikan kerutan pada gaun hitam yang dikenakan tubuh Sylvie. Pertama, orang tuamu diserang belum lama ini saat mengirimkan persediaan ke pasukanmu di tembok, benar? Aku langsung berdiri dari kursiku, mana langsung berkumpul di seluruh tubuhku. Agrona mengangkat tangannya sebagai isyarat menenangkan meski masih duduk, namun matanya tetap tajam. Kau mungkin tak percaya saat aku mengatakan ini, tetapi orang tuamu tidak disentuh karena aku menghendakinya. Terakhir, para Asura telah kehilangan kontak dengan para pemimpinmu, bukan? Dia tidak menunggu jawabanku. Asura yang merasuki ikatanku berdiri tegak, tetap menjaga wibawanya. Itu karena beberapa Asura, termasuk Aldir dan Winsome, mencoba menyusup ke kastilku di Alakria, berharap mereka bisa membunuhku saat pasukanku sedang terbagi. Mencoba? Berarti mereka gagal. Jawabku, jantungku berdetak lebih cepat. Bukankah itu berarti perjanjian telah dilanggar? Agrona menggeleng. Tidak. Baik pihakku maupun para Asura di Ephiotus tidak menginginkannya, tetapi mereka harus membayar karena telah tidak menghormati perjanjian itu. Jadi kami membuat kesepakatan baru. Aku takut untuk bertanya, tapi tetap kulakukan. Apa kesepakatan yang kalian buat? Para Asura di Ephiotus tidak boleh lagi membantu kalian dalam bentuk apapun selama perang ini, jawabnya, melangkah sedikit lebih dekat. Winsome, Aldir, dan semua Asura lainnya yang pernah kau temui telah meninggalkanmu dan Dikaten. Aku ingin mengatakan bahwa aku tetap tenang dan menerima kabar itu dengan wajar, tapi itu bohong. Di dalam kepalaku, aku menggunakan setiap kata makian yang ku kenal untuk mengekspresikan frustrasi dan kepanikan yang bergolak dalam diriku. Akhirnya, setelah aku cukup tenang untuk merangkai kata-kata lagi, aku berbicara. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Untuk merayumu, tentu saja. Aku berusaha membuatmu secara sukarela berpihak padaku. Ingat? Agrona mengedipkan mata. Terus terang, aku tak mengerti dari mana datangnya kesetiaanmu pada para Asura itu. Kezes dan Asura lainnya yang membantumu berlatih hanya melakukannya demi keuntungan mereka sendiri, dan kau hanya mengikuti mereka karena kau perlu menjadi lebih kuat demi melindungi orang-orang yang kau cintai. Itu lebih mirip hubungan bisnis menurutku. Aku menggeleng. Meski begitu, kau bilang bahwa kau berhati-hati selama perang ini, tapi meskipun sejauh ini kau tampak sopan, para retainermu telah membantai para prajurit dengan penuh kegembiraan. Seperti yang kau bilang. Prajurit, ujar Agrona sambil menjentikkan jarinya. Dan sungguh, kurasa tidak adil membahas itu saat pihakmu telah memperlakukan pasukanku dengan tingkat keramahan yang sama. Menyimpan jasad Jagret Malangku yang dibekukan dan memamerkannya di depan para bangsawanmu, seperti semacam trofi. Kupikir itu tak jauh lebih baik dari apa yang telah dilakukan dia atau pasukanku lainnya. Aku kehabisan kata-kata. Aku bahkan tidak terkejut bahwa Agrona entah bagaimana mengetahui semua ini pada titik ini. Hanya saja, dia benar. Keheningan menyelimuti ruangan, menonjolkan suara angin yang menderu di sekitar kami. Apa yang kita diskusikan hari ini bukan sesuatu yang bisa kau putuskan dalam hitungan menit. Jadi, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Ujarnya akhirnya, memecah keheningan. Lagi pula, Sylvie sepertinya mulai terbangun. Jadi setelah kau memikirkannya, berikan jawabanmu setelah membacakan mantra ini pada Sylvie.
Dia mengucapkan rangkaian kata asing lewat transmisi mental, membuatku mengingatnya. Namun, kupesan agar kau segera mengambil keputusan. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kami akan melangkah ke tahap selanjutnya dari perang ini. Dan aku jamin itu tidak akan menguntungkan pihakmu. Menawarkan kesepakatan ini tidak berarti kau kebal dari bahaya jika kau menolak atau menahan jawabanmu. Tunggu, panggilku. Apa yang kau katakan sebelumnya, bahwa akulah satu-satunya di benua ini yang menarik perhatianmu. Kau belum memberitahuku alasannya. Kurasa tak ada salahnya memberitahumu. Agrona menepuk dagunya dengan satu jari, merenung sejenak. Anggap saja aku menikmati berbicara dengan seorang teman lamamu, Raja Grey. Oh, Vritra yang agung, gumamku pelan, menyaksikan seorang Shield kehilangan pijakan dan hampir terinjak dalam prosesnya. Shields, pertahankan panel pertahanan itu. Jangan biarkan satupun binatang itu menyimpang. Bentakku sebelum menunduk menatap biji hitam misterius yang diperintahkan untuk kuhancurkan setelah semua binatang masuk ke dalam hutan Elshire. Aku menyaksikan ratusan binatang yang telah terkorupsi digiring melalui dinding-dinding panel tembus pandang yang diciptakan oleh tim-tim Shield. Pemandangan itu sangat aneh, karena monster-monster yang biasanya tidak akan pernah berdekatan kini berjalan terseret-seret berdampingan. Laba-laba sebesar anjing, serigala besar, bahkan ular dengan kepala di kedua ujungnya berbaris bersama, tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa unat disiapkan untuk melindungi tiap shield, kalau-kalau ada binatang yang berhasil lepas. Bahkan unat pun memiliki tujuan mereka. Lebih baik salah satu dari mereka mati daripada seorang penyihir. Pandanganku tertuju pada para unat berlapis baja, yang memegang senjata baja biasa, bahkan tidak mampu memperkuat senjata mereka. Menyedihkan. Aku berbalik pada prajurit penjaga yang ditugaskan untuk pasukanku, seorang pria kurus dengan poni yang menutupi matanya. Bisakah kau membaca situasi di dalam hutan? Ia meletakkan telapak tangannya ke tanah sebelum mengeklik lidahnya. Jangkauanku dipotong jadi seperempat di sana. Sepertinya kau harus masuk bersama kami, desahku. Ia melangkah mundur dariku. Apa? Tapi itu bukan... Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, aku mencengkeram kerahnya. Dengar, aku tidak peduli jika kalian para penjaga merasa diri kalian berharga karena sihir pengintip kalian yang menyimpang. Kau akan aman bersama Shield dan caster pribadiku. Baiklah, tapi kalau sesuatu terjadi padaku, ancaman kosong anak itu sungguh menggelikan melihat tubuhnya yang gemetar. Vritra yang maha penyayang. Bagaimana mungkin ia menganggap dirinya seorang prajurit kalau mendekati pertempuran saja ia takut? Kau akan baik-baik saja. Tegasku, melepaskan cengkeramanku. Sekarang bentuk tautan mental dengan aku saja. Sesuatu memberitahuku kau tak pandai melakukan banyak hal sekaligus. Penjaga itu mengangguk, menempelkan 2 jari ke pelipisku dan berkonsentrasi. B, bisakah kau mendengarku? Suara yang kukenal terdengar langsung di dalam kepalaku. Bagaimana bisa kau bahkan tergagap di dalam pikiranmu sendiri? Pikirku. Sebagai catatan, aku hanya bisa melakukan komunikasi mental satu arah. Jadi aku tidak akan bisa mendengar balasan darimu. Oke, kataku dengan suara keras, menahan diri agar tidak memutar bola mata. Terlepas dari kekurangannya, memiliki seorang penjaga adalah keuntungan besar. Karena Shield dan casterku tidak perlu terlalu dekat denganku dan bisa mengandalkan umpan balik dari sang penjaga. Kembali memusatkan perhatian pada tugas yang ada, aku melihat tim-tim penyihir bersiaga saat semakin banyak binatang terkorupsi menghilang ke dalam hutan lebat dan berkabut yang menjadi rumah para elf di Dikaten. Begitu monster terakhir dari Glades Binatang Utara masuk jauh ke dalam barisan pepohonan yang rapat, aku mengangkat biji hitam itu. Una, non-mage, ambil posisi di garis depan dengan senjata siap. Striker di belakang mereka bersama shield dan caster masing-masing. Bersiap untuk menyerang saat diberi aba-aba. Perintahku saat semua orang mulai mengambil posisi. Aku tidak tahu bagaimana binatang-binatang yang terkorupsi itu dibius, tetapi artefak yang dipercayakan padaku tampaknya bekerja dengan sangat baik.
Begitu aku menghancurkan biji itu dan melepaskan pengaruh kendalinya, raungan, geraman, dan auman ganas terdengar dari dalam hutan. Beberapa unat pembawa perlengkapan mulai membagikan botol berisi cairan busuk untuk disemprotkan ke pakaian masing-masing. Mahal dan sementara, tetapi hanya itu satu-satunya cara agar binatang terkorupsi tidak menyerang kami. Momen sunyi yang penuh ketegangan menyelimuti semua orang saat mereka menunggu isyarat dariku. Aku mengepalkan tangan, bersemangat untuk ikut bertempur dengan crest baruku yang baru aktif. Belum sampai 1 musim sejak aku melatih mark awalku untuk membentuk crest ini. Sungguh pencapaian luar biasa untuk seseorang yang baru saja berusia 18 tahun. Dan aku sudah merasa haus akan tantangan berikutnya. Sama seperti ayahku, aku juga ingin diberi kehormatan memasuki Obsidian Vault demi memperoleh emblem. Aku menantikan saat bisa kembali ke Alakria. Aku tahu ayahku akan mampu bertahan dari ujian yang diberikan Obsidian Vault kepada siapapun yang memasukinya. Dan aku ingin sekali melihat jenis emblem apa yang akan ia dapatkan. Mungkin ia akan diberkahi dengan regalia legendaris. Jika itu terjadi, klan Vale kami akan menjulang tinggi di seluruh Vekor. Bahkan mungkin di seluruh Alakria. Namun aku tahu bahwa ayahku tidak akan mampu mendapatkan regalia. Meskipun tergolong muda, ia tetap hanya seorang penyihir tingkat menengah. Sama seperti aku, meski usianya 2 kali lipat dariku. Walau aku menghormati kekuatan dan bakatnya, ia tetaplah seorang shield. Sebuah senyum tipis muncul di wajahku, hanya sesaat sebelum suara keras menggema dari kejauhan. Dengan indera dasarku yang telah ditingkatkan oleh Crest, aku mampu mendengar teriakan samar yang mungkin berasal dari para elf yang berpatroli. Melirik ke belakang untuk memastikan bahwa artefak penunjuk arah telah dipasang untuk menuntun kami keluar dari hutan, aku bersiap. Serang! Teriakku melapisi seluruh tubuhku dengan mana, salah satu keuntungan dari crest baruku. Para non-mage menyerbu tanpa ragu atau gentar. Bahkan para penyihir pun melangkah maju dengan semangat yang tidak biasa. Melihat sekilas ke bawah, aku sadar bahwa cahaya lembut yang terpancar dari tubuhku mungkin menjadi penyebab semangat mereka. Keyakinan yang berasal dari kekuatan dan ketegasanku. Tidak peduli seberapa aneh atau fleksibelnya sihir Dikaten, bagiku ini hanyalah misi untuk diselesaikan dan meraih prestasi. Prestasi yang akan memperkuat garis keturunanku yang menungguku di rumah. Aku menembus labirin pepohonan, bahkan tidak bisa melihat kakiku sendiri karena kabut yang tebal. Namun, cukup mudah melihat pertempuran antara para elf dan binatang mana yang terkorupsi yang telah kami lepas ke tanah mereka. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, para elf mampu bertahan cukup baik melawan binatang-binatang ganas itu. Panah bercahaya ditembakkan dengan akurasi luar biasa, menumbangkan binatang demi binatang, kecil maupun besar. Beberapa prajurit elf bahkan mampu mengendalikan pepohonan di sekitar mereka untuk menjebak dan mencekik beberapa binatang besar. Seorang penyihir musuh mencolok. Seorang perempuan tua berambut pirang yang tergerai keluar dari helmnya. Ia tak membawa senjata, tetapi dari tangannya muncul bilah-bilah angin mematikan yang mampu menebas beberapa binatang sekaligus. Itulah targetku. Seren, fokuskan shield padaku dan tetaplah menjaga jarak bersama Mari. Saint, Ashton, tetaplah dekat dengan mereka dan sampaikan posisiku kalau aku dalam bahaya. Perintahku, mempercepat langkah. Panel-panel mana berbentuk poligon melayang di sekitarku, siap menangkis proyektil apapun, sementara suara dengungan terdengar dari belakang. Saat Mari mulai mengisi sihirnya, aku menyalurkan mana melalui crestku. Sebuah tindakan yang sekarang terasa alami seperti bernapas. Aku menghunus pedangku, diperkuat oleh instiller ternama, lalu menyalakan senjataku dengan api bergerigi yang merobek dan membakar. Aku mengalirkan lebih banyak mana dari crest ke seluruh tubuhku untuk memperkuat anggota tubuhku. Kekuatan mengalir dalam tubuhku saat aku melesat ke tengah pertempuran, seperti striker sejati. Pedangku bergetar, bersinar terang seperti suar bagi pasukanku saat aku mendekati elf pertama yang menghalangi jalanku. Elf kurus dengan rambut pendek dan alis tajam itu menoleh padaku, matanya membelalak. Mulutnya bergerak dan angin mulai berkumpul di sekitar dua belatinya, tetapi sudah terlambat. Kurasa memang benar bahwa para penyihir Dikaten, meski fleksibel,
bergerak lamban. Betapa tidak efisien dan primitifnya mereka. Pedangku menembus dua belati yang disilangkan olehnya untuk bertahan, lalu menebas tubuhnya. Tak kusangka, aku merasakan pedangku menembus lapisan mana. Jadi bahkan penyihir lemah sepertinya pun mampu melapisi tubuh mereka dengan mana. Sungguh aneh. Aku tak menyia-nyiakan waktu dan langsung menghabisi elf yang terluka itu. Sekilas menoleh, aku melihat bahwa banyak penyihirku sudah mulai bertempur dengan para elf musuh. Seperti yang kuduga, keadaan dengan cepat berbalik menguntungkan kami. Binatang-binatang terkorupsi itu mematikan karena mereka tak peduli pada keselamatan sendiri dan menyerang dengan ganas apapun yang ada di depan mereka. Saat aku mendekat ke arah elf itu, dengan menggunakan sihir bilah angin, suara Ashton kembali terdengar di dalam kepalaku. Pembacaan mana miliknya agak berbeda, Tess, tapi seharusnya dia berada di level bawah dari penyihir tingkat menengah. Penyihirmu sedang mempersiapkan mantra tunggal. Lanjutkan dengan hati-hati, dan aku akan memberitahu kapan harus menghindar. Jadi begini rasanya memiliki penjaga, meskipun hanya setengah matang, yang bisa diakses. Tak heran mereka dianggap berharga, meskipun tak memiliki bentuk sihir ofensif maupun defensif. Sihir api yang telah terbuka melalui tandaku, setelah upacara kebangkitan, memungkinkan apiku mengambil bentuk bergerigi yang mengoyak apapun yang berada di jalurnya. Sebuah tanda langka tingkat menengah atas. Namun, setelah aku menguasai sihir ini, hingga bisa mengembangkannya menjadi lambang, aku bisa menggunakannya dengan cara yang benar-benar baru. Menurunkan kecepatanku, aku menyarungkan pedangku dan mengalirkan lebih banyak mana ke lambangku. Tubuhku meledak dengan api, menyelimutiku dalam zirah api sambil melepaskan 4 sabit api bergerigi yang melayang. Mereka berputar mengitariku, siap menyerang hanya dengan sebuah pikiran, saat aku memusatkan seluruh perhatianku untuk mengendalikannya. Elf perempuan yang mengenakan zirah melepaskan 1 bilah angin lagi, membunuh 2 binatang buas lainnya sebelum mengalihkan seluruh perhatiannya padaku. Berbeda dengan elf sebelumnya yang baru saja kubunuh, mulutnya tidak bergerak saat ia melepaskan bilah angin ke arahku. Pelindung disiapkan untuk menahan serangan. Lanjutkan, lapor si penjaga. Aku melompat, gerakanku diperkuat oleh api yang menyelimuti tubuhku. Perisai-perisai poligonal tersusun di hadapanku, siap menahan bilah angin. Panel pertama pecah saat terkena serangan, dan panel kedua retak, tetapi mampu menahan serangan itu sebelum angin menghilang. Memanfaatkan kesempatan itu, aku berhasil masuk ke dalam jangkauan untuk mengirimkan sabit-sabitku ke arah lawan. Ada panah datang dari kiri. Menunduk! Tanpa ragu, aku menjatuhkan diriku ke tanah. Hal itu menghentikan konsentrasiku dalam mengendalikan sabit-sabit api terbang. Tetapi, aku berhasil menghindari panah yang dilapisi mana yang melesat di atasku. Hanya dari suara yang dihasilkannya, aku tahu bahwa mengandalkan perisai adalah risiko yang sebaiknya tidak diambil. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Aku tak ingin membuang terlalu banyak mana hanya untuk satu musuh saja. Kelemahan dari menggunakan bentuk penuh dari lambangku adalah kebutuhan mana yang sangat besar untuk mempertahankannya. Belum lagi, masing-masing dari 3 sabit itu juga memerlukan tambahan mana untuk dijaga. Sesuatu yang harus kutingkatkan jika ingin bisa mengendalikan lebih banyak sabit. Menolak dengan kedua tangan dan kaki, aku menerjang ke arah elf itu, yang baru saja hendak melepaskan bilah lainnya. Aku mengirim 1 sabit ke arah kedua tangannya yang terkumpul. Meskipun seranganku sangat cepat, dia berhasil menghindari sabit itu tepat waktu dan menyelamatkan tangannya dari terpotong. Namun, hal itu memberiku kesempatan untuk menghantam dadanya dengan tinju berlapis api, menghancurkan pelindung dadanya, dan menghempaskannya ke belakang hingga menabrak pohon. Aku melepaskan wujud berlapis apiku demi menghemat mana, lalu mencabut pedangku untuk menghabisi elf itu ketika sebuah kehadiran mengerikan mencengkeram jiwaku. Stephen, segera keluar dari sana. Sekarang, aku sangat ingin pergi dari sini. Tetapi tubuhku malah jatuh berlutut, mencakar dadaku karena aku tidak bisa bernapas. Apa sebenarnya kehadiran menyesakan ini? Demi Fritra Agung. Aku mencoba merangkak pergi. Itu saja yang bisa kulakukan.
Aku tak peduli pada penampilanku. Jika aku tidak pergi dari sini, aku tahu aku bahkan takkan hidup cukup lama untuk merasakan rasa malu. Saat itulah, seseorang mendarat di depanku. Aku mendongak dan melihat seorang anak laki-laki dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan yang diikat acak-acakan di belakang kepalanya, dengan mata biru mencolok yang memancarkan kekuatan. Dia menatapku dengan tatapan kesal, meskipun bukan ditujukan padaku. Aku adalah putra dari Karnal Velle, pewaris dari keluarga Velle. Namun di hadapan anak laki-laki yang tampaknya tidak lebih tua dariku ini, aku bukan apa-apa. Tubuhku gemetar dan kejang saat kekuatan yang terasa nyata memancar dari dirinya dan menekanku. Namun tiba-tiba, aku mendengar suara dengungan pelan sebelum sebuah pancaran es murni menghantam anak laki-laki itu. Aku meringis dan mencoba berguling menjauh agar tak terkena ledakan. Sekilas harapan memungkinkan aku untuk kembali berdiri saat aku mencoba melarikan diri. Tetapi sebelum aku bisa melangkah 2 langkah pun, rasa sakit membakar menjalar dari lengan kananku dan tanah bergeser di bawahku. Aku terjatuh ke depan, tak mampu bangkit. Saat menoleh ke belakang, yang kulihat hanyalah genangan darah merah yang meluas dari tempat lenganku dulu berada. Dalam keputusasaan, aku menggunakan satu-satunya lenganku yang masih berfungsi untuk merangkak. Entah bagaimana aku tak bisa berdiri. Mataku mencari rekan-rekanku hanya untuk melihat Seren, Mari, dan Ashton melarikan diri. Penglihatanku mulai kabur saat wajahku sejajar dengan akar-akar yang mencuat dari tanah. Dan pikiran terakhirku hanyalah, ini seharusnya bukan cara aku berakhir. Aku meninjau sekeliling. Hutan yang sebelumnya hijau subur kini berlumur darah dan dipenuhi mayat. Bahkan kabut tebal pun tak mampu menutupi sisa-sisa pertempuran. Terima kasih Jenderal Arthur atas bantuan Anda, ucap elf perempuan yang nyaris kuselamatkan. Suaranya serak dan dipenuhi rasa sakit. Pandanganku jatuh pada para prajurit elf yang gugur demi melindungi tanah air mereka. Maaf karena aku tidak datang lebih awal. Semua ini bisa dihindari jika aku tiba sebelum para binatang itu diarahkan masuk ke hutan. Elf itu menggeleng. Tolong jangan minta maaf. Hasil pertempuran ini akan sangat berbeda jika Anda sama sekali tidak datang. Sekarang, mohon maaf, saya harus membantu dan mengumpulkan pasukan saya. Masih mengenakan zirahnya, elf itu berlari, memeriksa tanda-tanda kehidupan, sementara lebih banyak elf tiba untuk membantu. Apakah ini yang dimaksud Agrona saat ia berkata bahwa perang ini memasuki tahap berikutnya? Ini menandai serangan pertama ke wilayah elf, dan meskipun serangan ini gagal, tujuannya telah tercapai. Hingga kini, hanya Sapin yang menanggung beban serangan, yang membuat pengalokasian sumber daya ke satu titik menjadi lebih mudah. Tetapi sekarang musuh mulai menyerang wilayah lain juga. Bagaimana Dewan akan menangani ini? Aku harus memeriksa Jenderal Aya. Apakah dia membutuhkan bantuan, pikirku, sebelum memandang ke arah Alacrian yang berhasil kutahan tetap hidup. Aku telah memotong lengan dominannya, tetapi selain itu dia masih bisa bertahan. Semakin sehat dia sekarang, semakin lama pula dia bisa bertahan saat proses penggalian informasi. Kamu, prajurit yang membawa senjata, panggilku kepada seorang elf muda yang ditugaskan untuk mengumpulkan barang-barang rekan-rekannya yang gugur. Elf muda itu menunduk menatap senjata di pelukannya sebelum sadar bahwa akulah yang memanggil. Ya, Jenderal Arthur. Aku menunjuk ke arah Alacrian yang terbaring di tanah. Bawa yang satu ini ke perkemahan dan balut lukanya agar tidak mati kehabisan darah. Ada kilatan jijik yang muncul di wajah elf itu, namun ia cepat-cepat menyembunyikannya dan mengangguk sebagai tanda mengerti. Oh, dan pastikan dia tidak bunuh diri sebelum aku sempat menginterogasinya. Tambahku saat elf itu mulai mengangkat musuh yang terluka itu. Siap, Jenderal, jawabnya dengan semangat baru, mengetahui bahwa musuhnya mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian.